Pada game Pac-Man ini diterapkan sebuah algoritma, yaitu algoritma greedy atau biasanya disebut dengan algoritma yang rakus. One eternity later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna, Stambuk F55118123. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan itu adalah sebuah kecerdasan yang dimasukkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi, dalam suatu sistem teknologi. Nah, dia itu dibuat dan dikembangkan melalui dalam konteks-konteks ilmiah. Nah, itu gambaran umum atau secara umum pengertian dari kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini sendiri juga ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya mengenai kecerdasan buatan. Nah, antara lain ada Johann McCarthy tahun 1956. Dia mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu adalah memodelkan proses pikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, itu pendapat dari Johann McCarthy. Nah, yang kedua itu Herbert Simon tahun 1987. Dia mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu adalah suatu penelitian atau aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Nah, dalam melakukan suatu hal yang mereka anggap itu adalah cerdas. A few moments later. Perkenalkan nama saya Binafsi Stambuk F55118123. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya kecerdasan buatan. Iya. Dimulai dari pada zaman kuno dalam cerita dan desus tentang makhluk buatan yang terakhir dengan atau kesadaran oleh pengrajin, benih-benih kecerdasan buatan yang ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karirnya memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Jadi kemudian McCarthy membuat program yang dinamakan program Common Sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evans menyelesaikan masalah analog geometris yang ada pada PCB. Itulah tadi sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. A few inches later. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, Stambuk F55118099. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan kecerdasan buatan dengan game playing. Telah kita ketahui apa itu pengertian kecerdasan buatan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi game playing adalah salah satu bidang dari kecerdasan buatan yang mempelajari cara mesin dapat bereaksi terhadap logika permainan. Game playing memiliki tujuan untuk merepresentasikan logika permainan untuk dapat dilakukan oleh komputer atau mesin berdasarkan analisis terhadap situasi yang dihadapinya. Perkembangan sejarah game playing dalam kecerdasan buatan dimulai pada tahun 1950, di mana komputer mulai dapat diprogram secara bebas menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, berdasarkan uraian tersebut, tentu kita mengetahui bahwa hubungan dari kecerdasan buatan dengan game playing sangatlah erat dan sangat berkaitan. Untuk itu, tujuan untuk mempelajari game playing sangatlah penting, di mana kita dapat memahami konsep game playing dalam kecerdasan buatan. 2000 years later. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Puritan mengeluh bahwa AI dalam permainan AI istilah melebih-lebihkan nilainya karena permainan AI bukan tentang kecerdasan dan saham beberapa tujuan bidang akademik AI. Sedangkan nyata alamat AI bidang mesin belajar, pengambilan keputusan berdasarkan input data sewenang-wenang dan bahkan tujuan akhir dari AI yang kuat dapat alasan. Permainan AI sering terdiri dari setengah lusin aturan praktis atau heuristik yang cukup untuk memberikan pengalaman gameplay yang baik. Peningkatan AI akademis dan minat dalam permainan komputer oleh masyarakat akademik
menyebabkan definisi dari apa yang dianggap sebagai AI dalam sebuah game menjadi kurang istimewa. Namun demikian, perbedaan yang signifikan antara domain aplikasi yang berbeda berarti bahwa permainan masih dapat dilihat sebagai subfield berbeda AI. Secara khusus, kemampuan untuk secara sah memecahkan beberapa masalah AI di dalam game oleh kecurangan menciptakan sebuah perbedaan penting. Sebagai contoh, menyimpulkan posisi objek yang tak terlihat dari pengamatan masa lalu dapat menjadi masalah sulit ketika AI diterapkan pada robot. Tetapi, dalam permainan komputer, NPC hanya bisa mencari posisi dalam grafik adegan permainan. Kecurangan tersebut dapat mengakibatkan perilaku tidak realistis dan tidak selalu diinginkan, tetapi kemungkinannya berfungsi untuk membedakan game AI dan mengerahkan ke masalah baru untuk menyelesaikannya. Seperti kapan dan bagaimana menggunakan kecurangan tersebut. 5 minutes later. Oke, perkenalkan nama saya Didi Rahmat, stambuk F5518137. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan kecerdasan buatan jika diterapkan dalam suatu program. Nah, di sini program yang saya ambil yaitu sebuah game, yaitu game Pac-Man. Tentunya game ini yang sangat terkenal, yaitu game yang hanya terdapat dua kondisi, yaitu kondisi benar jika dia menghabiskan seluruh makanannya atau titik-titik putih, dan salah jika dia menabrak si hantu yang berjumlah 4. Dan ada pengecualian jika dan hanya jika ia menabrak makanan yang biasanya lebih besar dari titik-titik putihnya, tentu dia akan bisa memakan hantunya. Nah, tujuan gamenya itu apa? Tujuan game yaitu menghabiskan seluruh makanan atau titik-titik putih tersebut. Pada game Pac-Man ini diterapkan sebuah algoritma, yaitu algoritma greedy, atau biasanya disebut dengan algoritma yang rakus. Algoritma ini kenapa bisa disebut rakus? Karena mengambil semua solusi yang kemungkinan terjadi pada suatu program. Nah, algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada algoritma ini tentunya. Karenanya pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dan mengabaikan keputusan yang telah dilewati sebelumnya. Nah, cara kerja elemen-elemen pada algoritma greedy. Nah, pada game Pac-Man itu terdapat beberapa himpunan tentunya. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan kandidat itu apa sih? Himpunan titik-titik node yang merupakan posisi yang dapat dilalui oleh musuh. Nah, maksudnya titik ini akan ada jika dilalui oleh hantu. Kemudian, himpunan solusi. Himpunan titik-titik yang dipilih adalah rute yang berakhir pada posisi karakter Pac-Man. Nah, titik-titik ini akan hilang jika dilewati oleh si Pac-Man tersebut, namun akan tetap ada jika dilewati oleh si hantu. Kemudian, himpunan seleksi atau fungsi seleksi, yaitu titik node yang dipilih semakin mendekati posisi karakter Pac-Man. Kemudian fungsi layak, yaitu titik yang dipilih dapat dilalui. Nah, kemudian fungsi objektif. Fungsi objektif itu rute yang dipilih adalah rute yang paling optimum, yaitu maksudnya game Pac-Man itu bisa memilih rute paling pendek untuk memakan makanannya atau titik putih tadi. Nah, cara kerja hantu pada game Pac-Man. Nah, pergerakan para hantu ini tentunya dipengaruhi oleh AI atau kecerdasan buatan, sehingga si hantu-hantu ini dapat bergerak untuk menentukan langkah dan mengambil keputusan kemana dia akan bergerak gitu. Dia memiliki kecerdasan sendiri untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia lakukan, sehingga dia akan bergerak kemana dengan menentukan rute yang paling pendek ataupun optimum. Nah, itu tadi gambaran algoritma yang diterapkan pada game Pac-Man atau kecerdasan buatan yang diterapkan pada game Pac-Man. Nah, lebih jelasnya nanti gambaran umum tentang game Pac-Man akan dijelaskan oleh teman setelah saya. Cukup sekian dari saya. 6 hours later. Nama saya Sarif Aditya S, stambuk F5511816. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari game Pac-Man. Jadi tampilan gamenya itu seperti berikut. Ya, jadi Pac-Man ini adalah sebuah permainan arcade yang dikembangkan Namco dan diterbitkan Midway. Game ini dirilis di Jepang pada tanggal 22 Mei 1980. Cara kerjanya game ini yaitu nantinya pada sebuah game tersebut terdapat lorong-lorong seperti berikut ini. Nah, di dalam lorong-lorong tersebut terdapat tokoh kuning yaitu Pac-Man itu sendiri dan ada 4 hantu. Nah, di situ juga nanti di setiap lorongnya ada makanan-makanan kecil dengan ada top powernya. Nah, jadi cara bermainnya itu kalau misalnya kita bermainnya di smartphone, kita tinggal mengarahkan
Pac-Man ini ke lorong-lorong tersebut untuk mencari titik-titik kecil tersebut dengan top powernya. Nah, di sini juga 4 hantunya tersebut itu nantinya dia akan bertugas untuk menangkap Pac-Man ini. Jadi hantunya dia dapat membaca lokasi di mana Pac-Man tersebut berada. Pada permainan ini, Pac-Man mempunyai 3 nyawa. Jadi jika hantu berhasil memakan Pac-Man, maka kita bisa memainkannya lagi sebanyak 3 kali. Dan di sini juga Pac-Man dia bisa memakan hantu tersebut. Jadi caranya yaitu Pac-Man harus memakan top powernya ini yang berada di sekitaran lorong tersebut. Jadi setelah itu nanti pada saat yang bersamaan hantunya ini akan berubah menjadi warna biru. Nah, di situ Pac-Man bisa memakan hantu tersebut. Jadi untuk cara memenangkan game ini, Pac-Man ini harus memakan semua titik-titik kecil atau makanan dan semua yang ada di sekitaran lorong-lorong tersebut. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cara kerja game Pac-Man ini. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nama saya Jiran Muhammad, Stambuk F551134. Saya akan mensimulasikan game yang telah dijelaskan tadi, yaitu permainan Pac-Man. Jadi pertama-tama kita buka dulu Google Chrome, terus kita di kolom pencarian kita cari Pac-Man online seperti ini, terus kita mainkan. Nah, penjelasannya titik-titik ini merupakan energi yang harus dimakan hingga habis. Nah, titik yang besar ini jika dimakan itu bisa memakan hantu dan memberikan nilai. Game akan menghasilkan kemenangan jika semua energi ini telah dimakan, dan menghasilkan kekalahan jika Pac-Man ini mati melebihi dari nyawa yang telah diberikan. Jadi cara mainnya itu dengan menekan tombol arah panah pada keyboard. Nah, sekian simulasi game saya atau simulasi game kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.